Usai makan siang, kami dipersilakan duduk bersama untuk bisa saling mengobrol dan lebih mengenal satu sama lain. Aku memilih duduk di teras depan rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang menerbangkan beberapa dedaunan pohon mangga sebelum jatuh ke tanah. Sejenak kami tetap memilih diam. Aku bahkan bingung apa yang harus aku tanyakan kepada calon istriku ini. Dari penampilannya ia sangat terlihat sederhana. Dengan ciri khas rambut yang dikepang dua, sangat mencerminkan ia seorang gadis desa yang polos. Dengan perbedaan usia 8 tahun, bukankah terlalu sangat muda untuknya melangkah ke jenjang pernikahan? Kenapa kamu memilih menikah di usia muda? Tanyaku membuka obrolan. Di desa ini, usia 16 tahun bukan lagi usia yang muda untuk menikah, apalagi untuk anak perempuan. Ia sedikit menarik nafas kemudian melanjutkan ucapannya. Lagi pula cepat atau lambat, pernikahan itu tetap akan terjadi. Kenapa harus menunda sebuah perkara yang akhirnya juga tetap akan terjadi? Aku sedikit terkejut mendengar perkataannya. Wow, ini bukan seperti pemikiran gadis di usia 16 tahun. Kalau dilihat dari raut wajahnya, Ratni memang terlihat lebih tua dari usianya. Kurasa, tinggal di desa yang tak pernah mengenal skincare dan kosmetik itu adalah alasannya. Kenapa abang menyetujui untuk menikahiku? Ia balik bertanya kepadaku. Aku diam sejenak sambil memikirkan jawabannya. Apa karena abang dipaksa Pak Surya? Enggak sama sekali. Bapakku tak pernah memaksaku. Aku yang merasa harus menyetujui ini karena untuk kebahagiaan mereka. Apa sebelumnya abang tak punya pacar? Aku punya, tapi semuanya sudah berakhir sejak bapakku memberitahu tentang perjodohan kita. Apa abang tak akan menyesal? Kurasa tidak, tak ada yang lebih utama dalam hidupku selain kebahagiaan orang tuaku. Kamu sendiri tak punya pacar. Aku tidak pernah pacaran. Aku sedikit tersedak ketika menyeruput minuman saat mendengar perkataannya. Yang benar saja, gadis 16 tahun yang tak pernah berpacaran dan langsung menyetujui ketika ditawari untuk menikah. Bukankah seharusnya kalau benar, ia harus berpikir 2 kali bahkan 3, atau 4 kali untuk memutuskan menikah denganku? Lantas kenapa dengan gampangnya, kamu menerima perjodohan yang mendadak ini? Mendadak, bukankah perjodohan kita sudah diatur sejak kita kecil dahulu? Apa ini, luar biasa, bahkan dia sudah tahu bahwa kami sudah dijodohkan sejak kecil. Atau, apa hanya aku saja yang tidak diberitahu? Lalu, apa yang membuat kamu begitu yakin untuk kunikahi? Bagaimana kalau aku bukan lelaki yang seperti kamu idamkan? Karena abang adalah pilihan orang tuaku, setiap orang tua lebih tahu, bahkan lebih paham. Tak ada orang tua yang akan memberikan bukan yang terbaik untuk anaknya. Surprise, aku lebih terkejut mendengar ucapannya kali ini. Setidaknya, kami berdua memiliki satu kesamaan untuk sama-sama saling membahagiakan kedua orang tua. Tak ingin waktu lebih terbuang percuma, ayahnya Ratni dan bapak langsung menentukan tanggal pernikahan kami. Sebenarnya aku sedikit tidak setuju. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Lagi pula di antara kami berdua tak ada yang menentang perjodohan ini. Tidak bisa, pokoknya aku mau akhir bulan ini, ucap bapak ketus. Sur, kalau bisa pertengahan bulan ini, kenapa harus menunggu sampai akhir bulan? Jawab Pak Gilang. Bukankah lebih cepat lebih baik ya? Sambung ibu. Gimana menurut kalian berdua? Ibu tiba-tiba melempar pertanyaan untukku dan Ratni. Bu, apa nggak terlalu terburu-buru? Aku rasa Ratni juga butuh waktu. Ucapku sedikit mengkambing hitamkan Ratni atas ketidaksetujuanku. Enggak Bu,
Ratni ikut aja tanggal baik menurut ibu dan bapak. Apa? Hah, ini gila. Aku bahkan sudah beberapa kali mengedipkan mata untuk memberikan kode padanya agar menolak. Apa ia tidak mengerti? Iya sudah, kalau semuanya sudah setuju berarti pertengahan bulan ini, kita akan mengadakan acara pernikahan ya, ucap Pak Gilang. Alhamdulillah, semoga semuanya dilancarkan, sambung Bapak. Jika pekan lalu aku dikejutkan dengan perjodohanku, kali ini, aku dikejutkan dengan kehadiran Gea di kantorku. Kenapa Gea ada di sini? Untuk apa dia datang ke kantorku? Apakah dia belum terima tentang hubungan kami yang sudah berakhir? Gea, sapaku kepadanya. Sedang apa kamu di sini? Sambungku lagi. Kamu belum tahu ya, restoran Cita Rasa yang bekerja sama dengan perusahaanmu, itu adalah punya paman aku, dan aku di sini untuk mewakili pamanku. Syukurlah, aku sedikit lega mengetahui hal itu. Aku pikir dia di sini untuk datang menemuiku. Kenapa? Apa sekarang kamu menyesal memutuskan aku setelah mengetahui hal ini? Astaga Gea, kamu bicara apa? Lihat saja Rio, aku akan buat kamu menyesal karena mencampakkan aku. Ucapnya kemudian berlalu pergi meninggalkanku yang masih keheranan dengan sikapnya barusan. Gea, wanita yang kukenal sangat ramah kepada semua orang, tiba-tiba berubah drastis seperti ini. Apakah ini watak aslinya? Aku menyadari keputusanku saat itu, memang tidak adil untuknya. Tapi, bukankah jujur jauh lebih baik? Minggu ini, aku sangat disibukkan dengan pekerjaanku juga persiapan untuk pernikahanku. Belum juga setiap hari di kantor aku harus bertemu dengan Gea, yang setiap saat mengibarkan bendera perang kepadaku. Beberapa rekan kantor mungkin sudah mulai menyadari tentang perselisihan kami, tapi, belum ada yang mengetahui tentang hubungan kami dahulu. Aku pun sengaja belum menceritakan tentang pernikahanku. Bahkan untuk pengajuan waktu cutiku, yang sudah disetujui oleh Pak Rahmat, aku belum berani memberitahukan kalau itu untuk hari pernikahanku. Biarlah semuanya akan terjawab dengan selebaran undangan yang akan kukirimkan kepada mereka nanti. Dan kini tinggal beberapa hari lagi, acara pernikahanku akan dilaksanakan. Aku tak tahu, apakah diri ini sudah siap sepenuhnya untuk mengemban tanggung jawab lebih besar. Dan Ratni, setelah pertemuan hari itu, sampai detik ini, kami tidak pernah bertemu lagi dan bertukar kabar apapun. Tidak ada komunikasi apapun antara aku dan dirinya. Dan sebentar lagi, wanita asing itu akan benar-benar menjadi istriku. Dan seperti yang sudah kuduga, semua yang di kantorku sangat terkejut dengan selebaran undangan yang telah disebarkan. Aku memang tak pernah bercerita apapun tentang hubungan asmaraku kepada siapapun di kantor. Bahkan dengan Gea yang sudah 3 tahun menemaniku, aku tak pernah memperkenalkannya dengan rekan kantorku. Aku memang tak pernah mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Dan tibalah hari ini, hari di mana aku mengakhiri masa lajangku untuk berganti status menjadi seorang suami. Ijab kabul berjalan dengan lancar, walaupun aku sempat gugup dan susah menyebutkan nama Ratni, hingga mengulang sampai kedua kalinya. Usai acara pernikahan, kami langsung pulang menempati rumah baru kami hadiah dari bapak dan ibuku. Sebenarnya aku masih ingin tinggal di rumah, tapi, orang tuaku dan orang tuanya, sepakat untuk menyuruh kami langsung menempati rumah itu. Alasannya agar kami bisa lebih mandiri. Selain itu, kami juga bisa saling mengenal tanpa merasa terganggu dan canggung. Tidak seperti malam pengantin pada umumnya, kali ini kami menghabiskan malam pertama ini, dengan larut pada mimpi masing-masing. Kami tidur bersama di ranjang yang sama. Ku rasa terlalu jahat, jika harus memilih pisah kamar, hanya karena kami dijodohkan. Dan pagi ini, aku terbangun dengan suara berisik yang berasal dari luar kamar.
Tangan kananku menyibak gorden dan mencoba membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi. Astaga, Ratni, apa yang kamu lakukan? Dengan mata melotot dan mulut menganga, aku melihat wanita, yang resmi menjadi istriku sedang memanjat pohon mangga yang ada di halaman rumah. Aku lagi nyari ranting pohon bang, buat dijadiin bahan bakar memasak, abis di dapur nggak ada kompornya. Astaga Ratni, aku menepuk jidatku. Sambil menyuruhnya turun dan menuntunnya ke dapur, kemudian mengenalkannya pada kompor listrik yang sudah terpasang di dapur kami. Ya Tuhan, Kau telah mengirimkan seorang istri yang begitu unik. Aku bahkan tak bisa memanjat pohon, namun istriku bisa melakukannya.